إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab Taysirul Anam Syarh Kitab Umdatul Ahkam. Pasal yang baru, Kitabus Shalah. Sahih amla? Sahih. Iqra ya Abu Layla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Kitabus Shalah. As-salatu fil lughati ad-du'a'u wal 'alaqatu bayna ad-du'a'i was salati al-juz'iyyah. Fa inna ad-du'a'a juz'un min as-salat haitsu qad istamalat alaihi wa fi syar'i aqwalu wa af'alu muftatihatun bit-takbiri wa muhtatimatun bit-taslimi was-salawatul khamsu ahadu arkanil islami al-khamsah bal a'zamuha ba'da syahadatain wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma' faman jahadaha faqad kafara. Lanjutkan. Siapa? Akhi. Lanjutkan. Beda. Antum? Ya. Sama. Ya? Bisa baca? Antum? Hah? Ya, coba silakan. Wa fi masru'iyatiha masru'iyati wa fi masru'iyati ha min al-fawaidi ma yafutu al-hasri min bukan al-hasri ma yafutul apa Abu Laila ma yafutul asra apa Abu Laila coba apa itu minal fawaidi ma yafutul Hasr. ha Ma yafutu al-hasr. Coba ma yafutu al-asru minal wajhat minal wajhati bukan minal apa akhirnya berena wijhati diniyah wijhati minal wajhati diniyati wa dunyawiyati was-sahihati bukan was-sahihati was-sahihati wal-ijtima'iyati was-siyasiyati wan-nizamiyati. Lanjutkan Abu Laila. Walau dhahaba al-kitabu kitab sih katib itu
Kafnya ada alifnya itu. Walau dhahabal Katibu. la itu. Iya, benar kan? Katibu. Walau dhahabal kitabu Nah, ya'udduha. benar kan? Katibu. Bukan kitabu, katibu. Walau dhahabal katibu ya'udduha addan latalin alaihi latala alaihi al-kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin hina fardiha faradiha Terus fabaqiyamiha qiyamuddin dunya wal akhirah walaha furudun wa syurutun wa mukmilatun kama anna laha mubtilatun wa munqisatun taqaddama ahadu surutiha wa huwa taharah wa ta'tiya al-baqiyatu minal ahkamiha min ahkamiha fil ahadithi al-qadimah insyaallah. Terjemahkan. Kitab Sholat Muqaddimah. As-sholat secara bahasa artinya doa. Al-Qadiyat berkata, ini merupakan pendapat umum ahli bahasa Arab dan para ahli fikih. Menggunakan doa dengan menyebut sholat lebih dikenal dalam bahasa Arab. Hubungan antara doa dan sholat bersifat parsial, karena doa adalah bagian dari sholat, dan sholat menjadi lengkap dengan doa tersebut. Menurut syariat, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan disertai niat. Sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam yang 5, bahkan yang paling mulia, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini telah dikukuhkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh ia telah kafir. Dalam pensyariatan sholat terkandung banyak manfaat yang tidak hanya terbatas pada satu segi saja, karena manfaatnya dapat ditinjau dari sisi agama, duniawi, kesehatan, kemasyarakatan, politik, serta aturan. Jika seseorang berusaha menghitung manfaatnya, tentu jumlahnya akan sangat banyak. Allah Ta'ala seadil-adil hakim ketika mewajibkan sholat, karena tegaknya sholat berarti tegaknya dunia dan akhirat. Sholat memiliki berbagai kewajiban, syarat, dan penyempurna, juga hal yang membatalkan dan mengurangi kesempurnaannya. Dalam buku ini telah dijelaskan tentang salah satu syaratnya, yaitu taharah. Tentang hukum-hukum yang lain dalam berbagai hadis yang akan dijelaskan sebagai berikut. Qala Imam, qala Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala, Kitabus Shalah. Kitab tentang sholat. Ini perkataan Syekh Al-Maqdisi. Penjelasannya adalah ucapan dari Imam Syekh Al-Bassam. As-sholat fil lughah ad-du'a. Sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Qala Al-Qadi'iyah, Imam Al-Qadi'iyah mengatakan, huwa qawlu aksari ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Salat itu artinya doa, merupakan pendapat mayoritas ulama ahli bahasa dan ulama ahli fikih. Kemudian wa tasmiyatud du'a'i salatun ma'ruf fi kalamin Arab. Penamaan doa bagi sholat, ini sholat itu dinamakan dengan doa. Hal ini sangat dikenal di dalam ucapan orang-orang Arab. Jadi orang Arab biasa menyebut sholat dengan doa.
Wal alaqatu bainad du'a'i was shalah, adapun hubungan antara, kaitan antara berdoa dengan salat al-juz'iyah secara parsial, fa innad du'a juz'un minas shalah, karena sesungguhnya doa merupakan salah satu bagian dari rangkaian ibadah salat. Li'annaha qad istamalat alaihi. Kenapa demikian? Karena tentu di dalam salat itu mengandung bagian doa. Berdoa itu bagian daripada salat. Di mana orang yang mengerjakan salat maka dia mencakup di dalamnya itu apa? Doa. Wa fi syara', secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi ma'an niyati. Sebuah salat itu rangkaian kata-kata, rangkaian perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tentu ini dibarengi dengan niat. Abu Malik mengatakan arti salat secara syariat at-ta'abbud lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbiri. At-ta'abbud lillah, satu bentuk ibadah yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Biaqwalin, dengan cara merangkaikan kata-kata, wa af'alin, atau perbuatan-perbuatan maklumatin yang sudah dikenal. Muftatahah, dia dibuka bitakbir. Kalau kata beliau, mukhtatamah ditutup dengan bitaslim ma'an niyah, dengan niat. Beliau menambahkan bisyara'itin makhsusatin, dibarengi dengan syarat yang tertentu atau khusus. Sebelum dilanjutkan ada faedah. Ucapan beliau dengan mengatakan at-ta'abbud lillah, ini menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah yang di dalamnya mesti berniat karena Allah. Wan niyah makanuha al-qalb. Niat tempatnya di mana? Di hati. Qala Imam Ahmad, man talaffadun niyyah, yani man, wa fi riwayah man za'ama anna an-niyyata talaffuz bil lisani, siapa menyangka bahwasanya niat itu dilafadzkan dengan apa? Lisan, faqad ibtada'a, dia telah berbuat bid'ah. Jadi niat dengan mengucapkan nawaitu atau usolli fardhu dhuhri misalnya, ini adalah perkataan yang baru maksudnya bid'ah. Kemudian ucapan beliau mengatakan bi aqwalin wa af'alin, maksudnya bi aqwal adalah bi dzikri wal qiraati wad du'a. Jadi tidak boleh dengan kata-kata selain daripada ini. Ngobrol tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan aqwal adalah zikir, bacaan Al-Quran, doa. Adapun berkata kepada temannya kaifa halu, tidak boleh. Bahkan doanya pun doa yang tertentu. Tidak setiap doa ini dibenarkan. Misalnya orang yang bersin mengucapkan hamdalah, itu zikir benar. Tapi orang yang mendengar dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah, tidak dibenarkan. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah tauqifiyah, tidak bisa dilakukan kecuali adanya dalil. Wa af'al, dan perbuatan maklumah yang dikenali maknanya adalah gerakan-gerakan sholat itu tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Ada tuntunannya dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Jadi pergerakan salat ini mesti
melihat apa yang datang dari Nabi SAW. Muftatah bitakbir, dibuka dengan takbir, membuktikan mereka yang membuka salat dengan usolli itu bid'ah. Karena Aisyah mengatakan, "Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bada'a fi salati bitakbiri." Aku melihat Nabi memulai salatnya itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yarfa'u yadayhi wa mankibaihi. Ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa fi riwayah udhunaihi, ujung telinganya. Ini menunjukkan awal salat dibuka dengan takbir. Mukhtatama bitaslim, ditutup dengan apa? Salam. Ditutup dengan salam. Dan ini nanti ada akan datang dalilnya. Kemudian beliau berkata, wassalawatul khamsu ahadu arkanil islamil khamsah. Salat yang 5 waktu itu merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Rukun yang keberapa ya? Rukun yang keberapa? Ya begitu, yang cepat, jangan lama-lama. Yang kedua, bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahkan ternyata dia termasuk rukun yang paling agung. Dia jatuh sesudah syahadatain. Wa subutuha bil kitab. Ketetapan salat itu berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu memiliki banyak nama ya. Sering disebut dengan Alkitab, sering disebut dengan Al-Qur'an, apa lagi? Al-Furqan, apa lagi? Ini banyak ya. Was sunnah, dan berdasarkan sunnah. Ya, ini maksudnya riwayat yang sahih dari Nabi. Wal ijma'. Ini maksud dengan ijma' adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin. Faman jahada faqad kafara. Barang siapa yang menentangnya, maksudnya menolak kewajiban sholat, maka sungguh dia telah kafir. Penting hukum orang yang meninggalkan sholat itu, para ulama kita berbeda pendapat. Yang disepakati oleh para ulama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya kafir. Maksudnya dengan sengaja dia itu menentangnya, harus saya ulangi. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia menolak mengerjakan sholat itu, maka dia dianggap telah kafir. Nah, dalil mereka adalah hadis Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Janji yang mengikat antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Dan siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ini tentang kafirnya. Amma tariku shalah takasulan wa ta'awulan min ghairi juhdiha. Adapun meninggalkan sholat dengan malas, meremehkan, tapi dia tidak menolak tentang kewajibannya, ini yang diperselisihkan. Pendapat yang pertama mengatakan annahu fasik asun murtaqibun likabiratin wa laysa bikafirin. Fasik orang ini, durhaka, pelaku dosa besar, tapi belum sampai kepada derajat kafir. Ini pendapat mayoritas para ulama. Mazhab yang dipilih oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-murid dan yang sependapat dengannya. Dan pendapat yang dipilih pula oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i. Juga pendapat yang mengatakan tidak kafirnya ini salah satu pendapat di antara, salah satu pendapat dari 2 riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu diriwayatkan punya 2 pendapat. Salah satunya mengatakan tidak kafir. Pendapat yang kedua mengatakan annahu kafirun kharijun min millatil islami.
kafir dia itu, keluar dari agama Islam ini. Ini mazhabnya Sa'id ibnu Jabir, Imam Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, juga oleh Al-Auza'i, Abdullah ibnu Mubarak, Ishaq ibnu Rahawayh, ada yang membaca Rahuyah. Dan ini adalah pendapat yang paling benar dan paling kuat dari pendapatnya Imam Ahmad. Dan ikhwati rahimanillah, ini juga salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Oke? Wahakahu Ibnu Hazm an Umar bin Khattab. Ibnu Hazm beliau telah menghikayatkan atau mengatakan ada kisah dari Umar bin Khattab tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Pendapat ini dipilih oleh Mu'ad bin Jabal, Abdurrahman ibnu Auf dari kalangan sahabat, Abi Hurairah wa ghairuhum minas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Apa dalil-dalil yang mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir? Pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu bukan golongan orang yang kafir, karena karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya menyebut dosa syirik di sini yang tidak akan diampuni. Faham dong? Sedangkan sholat berarti tidak masuk dalam lafaz ini, kata mereka yang mengatakan tidak kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang lainnya ketika mereka mengatakan bahwasannya dia juga tidak kafir adalah ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadar rasulullah illa harramallahu 'alan nari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min abdin, tidak satu pun dari seorang hamba, yashhadu an la ilaha illallah, dia mempersaksikan tidak ada ilah yang boleh diibadahi kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusannya, illa melainkan haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan baginya neraka. Alasan yang lainnya, man syahida an la ilaha, Nabi bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannata ala ma kana minal amali. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hambanya Allah dan juga rasulnya, dan kalimat yang Allah telah letakkan pada Maryam, dan dia adalah ruh yang datang dari Allah Ta'ala, surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah ia amalkan itu. Ini dalil yang mengatakan tidak kafir. Dalil yang mengatakan kafir bahwa ada hadis yang menyebutkan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran dan keislaman maksudnya adalah meninggalkan sholat. Berarti pemahamannya firman Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka ketika beliau mengatakan sesungguhnya yang membedakan antara lelaki itu musyrik, kafir, muslim adalah meninggalkan sholat. Berarti meninggalkan sholat dianggap berbuat syirik. Meninggalkan sholat dianggap berbuat syirik. Begitu penafsirannya mereka yang mengatakan hukumnya apa? Kafir. Dan ini benar. Fayakunu tarikus sholat dakhilan fi umumil ayah minal jihati dalalah ala anna dzalika mimma la yaghfirullahu ta'ala. Jadi kalau begitu
orang yang meninggalkan sholat itu masuk dalam keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, begitu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walhasil ini adalah khilaf di antara para ulama tentang masalah kafir tidaknya orang yang meninggalkan sholat itu. Wallahu a'lam. Syekh Albani berpendapat kufrun duna kufrin. Al-Imam bin Bas, Al-Imam Al-Utsaimin berpendapat kafir, keluar dari Islam. Yang perlu kita catat, jangan sampai kita mengatakan Syekh Albani itu murji'ah. Syekh Albani ini murji'ah karena nggak mau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini tergesa-gesa sifat seperti ini. Fahim? Apalagi kita yang menuduh beliau, karena seorang mujtahid. Syekh Albani itulah ulama yang tulisannya jelas-jelas menentang, membantah akidah Irja yang mengatakan iman enggak berpengaruh karena sebab maksiat seseorang. Faham dong? Kita lanjutkan. Jadi yang bisa kita ambil faedah, apakah hukumnya itu kufrun la kufrin, apakah hukumnya itu dia kafir? Yang jelas para ulama tidak ada yang memberikan keringanan masalah iqab di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Seminimal-minimal dari mereka yang berpendapat ini, orang yang meninggalkan sholat itu dipenjara seumur hidup, itu minimal. Jadi mereka yang berpendapat orang yang nggak sholat itu nggak kafir, iya, tapi suruh tinggal di penjara seumur hidupnya sampai dia mau mengerjakan sholat. Fahim tuh? Nah, wa fi masru'iyatiha min al-fa'id ma yafutul hasr min al-wijhati ad-dunyawiyah wa ad-dunyawiyah wa sahiyati wal ijtimaiyati was siyasiyati wan nizamiyati. Ya, tentang disyariatkannya ini, disyariatkannya apa? Ibadah salat. Tentang disyariatkannya ibadah salat ini ada faedah yang tidak sekedar terbatas dari sisi dunia maupun diniyahnya seseorang. Dari sisi kesehatan badan atau masyarakat atau politik atau ketatanegaraan, ya, tidak hanya terbatas dalam masalah itu. Ini luas nih di antara faedahnya. Memang di sini disebutkan mayafutul hasr. Yani jelas ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu yang sangat mendasar yang bisa memperbaiki banyak hal. Yang perlu kita catat, jangan sekedar membahas sholat dari segi kesehatan saja. Karena di zaman kita ini banyak orang yang memanfaatkan ini dengan berkata sehat dengan apa? Sholat. Lalu mempraktekkan tata cara sholat itu ditambah-tambahi. Rukuk misalnya. Rukuk itu menyehatkan badan, atau mereka harus meluruskan punggung benar, ratakan kepala benar. Tapi mereka mengatakan mesti sampai seperti dibengkokkan karena itu mempengaruhi saraf A, saraf B, saraf C. Saya bilang dia yang berkata ini saraf. Faham maksudnya? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan yang seperti itu. Nabi hanya mencontohkan meluruskan punggung dengan apa? Kepala. Sampai ada orang yang ketika ruku itu digerak-gerakkan kakinya itu. Allahu Akbar, gerakkan dulu lututnya 3 kali begitu. Faham enggak yang saya maksud? Dia ditekan-tekan begitu. Karena dia duduk di sholat di samping saya. Saya tanya, apa begitu? Dia bilang, itu saya sakit Ustaz. Dengan sholat ini begini kan mulai berkurang. Ini bukan senam. Kalau mau senam ya silakan di luar apa? Sholat. Faham nggak maksudnya? Nah, jadi memang di antara kaum muslimin itu meninjau dari segi kesehatan, tapi caranya salah. Faham tuh? Salat tangannya sebegini kalau perempuan, karena ini mempengaruhi struktur ini, struktur itu. Sama dengan itu tadi kaidah-kaidah mereka itu menurut akal
Jangan kita lihat bagaimana Nabi sholat. Nabi sholat itu melebarkan apa? Sayapnya kalau memungkinkan. Bahkan sampai-sampai kalau ada seekor apa? Kambing, anak kambing yang kecil bisa lewat di antara lengan dengan ketiak beliau itu. Dan Nabi berkata, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini berlaku buat laki-laki dan juga perempuan. Kalau nggak ada dalil yang menjelaskan berbeda, yang mesti dilakukan seperti yang dilakukan. Faham tuh? Nah, saya heran dengan sebagian mereka yang mengatakan wanita harus begini Ustaz. Kenapa? Karena hadisnya menyebutkan kalau sujud 7 anggota badan. Jadi kalau wanita nggak begini jadi 9 anggota badannya yang menyentuh lantai. Faham maksudnya Fadilah? Saya bilang ini orang Masya Allah, dalilnya diada-adakan. Mestinya disebutkan mana alasannya, mana dalil hukumnya. Itu istinbat yang keliru. Kalau begitu kan berarti misalnya maaf, kalau wanita sudah memakai apa namanya? Bra, selesai masalah kan begitu. Itu kalau akal-akalan, tapi agama itu bukan akal-akalan. Ada lagi yang mengatakan, ya kita kalau mau memperbaiki politik di muka bumi ini, benarkan dulu sholatnya, ajak manusia ke masjid. Jangan bicarakan masalah perselisihan, jangan bicara masalah tauhid asma wa sifat, jangan bicara tentang masalah tauhid rububiyah. Wis pokoknya semuanya sholat. Keluar 40 hari, keluar 1 bulan, keluar 4 tahun, Masya Allah. Keluar selama-lamanya nggak pernah pulang. Ini kan sebagian orang demikian. Entah? Itu juga termasuk apa? Penyimpangan. Nah, kata dia. Dan juga antum jangan gunakan sholat ini untuk politik. Mau dipilih, dicoblos, sholat paling depan. Nah, jangan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jangan lupa ya nomor saya 3 begini. Nah, musibah ini. Tayyib alhamdulillah. Kemudian wa masru'i wa fi walau dabal katibu ya'udduha 'abdan la tala alil kalam. Kalau seandainya penulis menyebutkan satu persatu di antara faedah salat, niscaya akan terlalu panjang pembicaraannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah itu yang maha tinggi, zat yang maha bijaksana. Ahkamul hakimin, dialah zat yang paling bijaksana dalam menetapkan sebuah hukum. Ketika Allah itu apa? Faradah telah mewajibkannya. Fabiqiyamiha qiyamud dunya. Tegaknya salat itu di muka bumi menandakan lurusnya kehidupan dunia seseorang. Wal akhirah, dan lurusnya kelak mereka di negeri akhirat. Jadi tegaknya salat itu menandakan tegaknya urusan dunia, tegaknya urusan-urusan akhirat. Walaha furudun, dan syarat itu punya hal-hal yang wajib. Nanti ada penjelasannya. Wa syurutun, syarat-syarat. Wa mukammilatun, yang menyempurnakannya. Penyempurna atau pelengkap-pelengkapnya. Kama annala mubtilatun, sebagaimana dalam syarat itu ada pembatal-pembatalnya. Wal munqisatun, dan yang mengurangi pahala-pahalanya. Taqaddama ahadu syurutiyah, kita sudah jelaskan salah satu syarat salat. Apa itu, ikhwan? At-thaharah. Kan sudah kita bahas toh? Bab tentang taharah. Terakhir sampai bab apa itu kemarin, ikhwan? Haid. Wa ta'ti baqiyatu ahkamnya, akan datang sebagian yang sisanya dari hukum-hukum salat fil ahadits taliyah, pada hadis-hadis yang berikut ini, insya Allah, jika Allah menghendaki. Ini baru muqaddimah bab apa? Salat alhamdulillah. Fahim tuh? Saya tambahkan, para ulama menyebut ad-du'a itu ada 2. Du'aul ibadah dan du'aul mas'alah. Doa ibadah itu maksudnya setiap rangkaian peribadatan itu disebut juga dengan doa. Salat doa, saum doa, haji doa, sedekah doa. Karena setiap yang kita sebutkan ini tidak mungkin lepas dari doa. Maka disebutkan doaul ibadah. Yang kedua doaul masalah. Apa itu doaul masalah yang kita kenal? Doa memohon sesuatu kepada
Allah, ya Allah beri aku rezeki karena Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya Allah ampuni dosaku karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Engkau Maha terpuji, Engkau Maha kaya. Jangan Engkau hinakan aku dengan kemiskinan. Itu diantara bentuk doa yang disebut dengan doaul masalah. Fahimtum? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.